Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar bagi semua yang mendengarkan video ini. Kembali kita lanjutkan pembelajaran elektromagnet tentang subbab elektrostatik ya. Tepatnya itu adalah subbab 2.4 tentang kerja dan energi ya pada elektrostatik. Nah, mereview sedikit materi sebelumnya saat kita belajar medan ya, medan listrik. Kemudian awalnya itu kita belajar gaya dulu ya, gaya dari muatan sumber. Kemudian ada muatan uji, ya kita bisa cari gayanya. Kemudian kita cari medan, ya kan? Lalu kita cari potensial. Nah, dari potensial itu kita lihat bahwasanya apa yang dikatakan potensial itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja, ya. Kerja bagaimana? Kerja untuk memindahkan muatan yang ada. Nah, di sana kan ada katanya kerja untuk memindahkan muatan. Itulah yang akan kita bahas sekarang. Bagaimana kerja ya untuk memindahkan muatan uji itu adalah key ya pada dari titik A ke titik B ya. Jadi bagaimana kita mengkalkulasikan kerja yang terjadi. Nah, ini adalah konsep rumusannya. Kita punya kerja sama dengan integral A sampai B F dot dl ya. Nah, rumus F itu sendiri itu bisa kita peroleh dari F sama dengan min Q dikali dengan medan listrik. Sudah dipelajari sebelumnya. Tanda minus itu menunjukkan bahwasanya arah yang berlawanan ya antara gaya listrik dengan medan listrik yang kedua-duanya itu adalah vektor. Jadi pada kondisi ini kita substitusikan F ini ke persamaan di atas. Oke, karena Q itu adalah skalar maka Q keluar ya A sampai B E dot dl di sini. Nah, E dot dl sendiri, ini kita bahas kemarin itu adalah potensial ya, itu adalah potensial. Maka, jika kita masukkan batasnya, maka kita ulang tulis di sini kembali, kan kemarin itu adalah min ya, min integral E dot dl, itu adalah V. Sekarang habis di minusnya. Nah, ini berarti VB dikurang VA. Sudah ya, sampai di sini udah bisa dipahami. Dan kita punya bagian yang ini, sekarang kita hanya merubah persamaan saja. Ini gampang, kabataku saja kalau istilah saya biasanya ya. Yang di sini kita punya kerja ya. Maka kita bisa pindah ruaskan, jadi terbentuklah bentuk persamaan yang di bawah ini. Seperti itu ya. Jadi maksudnya ini apa? Ya perlu diingat kembali. Kalau kita punya potensial di titik A, di sini, kemudian kita juga punya potensial di titik B, maka jika dia pindah dari titik ini ke sini, A ke B, ini dikatakan dengan namanya adalah beda potensial. Ya, karena kita juga sudah mengetahui bagaimana kalau A ini juga punya potensial, kalau B juga punya potensial, tapi jika terjadi perpindahan dari ini ke sini, maka bisa dihitung beda potensial antara titik A dan B. Kasus ini pada aplikasinya bisa diingat ya, contohnya itu pada baterai. Ya, pada baterai kita bisa lihat kondisi di sana satuannya adalah beda potensial antara kedua kutub baterai pada rangkaian tersebut ya. Jadi diperhatikan bahwasanya beda potensial di sini itu sebanding dengan kerja yang dilakukan, ya kan? Dan di sini jadi potensial itu berbanding terbalik dengan muatan ya. Nah, jadi muatan yang akan dibawa ya otomatis ya. Kalau makin besar muatan yang akan dibawa ya, tentu ya kita bisa melihat di sini ya. Maka nilainya itu berbanding terbalik ya. Oke. Nah, bagaimana jika kita akan membawa muatan Q ya dari titik yang sangat jauh sekali ya ke titik R. Di sini kalau VA itu sangat jauh sekali, maka bisa nilainya itu tiada ya atau nilainya 0. Ya karena kenapa dia sangat jauh sekali dari sumber? Maka di situ kita lihat bahwasanya kita punya VA yang nilainya 0 ya. Maka rumus kerja itu bisa dibuat W sama dengan QVR. Dengan kata lain, potensial di sini adalah energi potensial ya, energi potensial per unit muatan. Seperti itu. Oke, ini dasar daripada kerja. Lalu kita akan coba melihat nanti sampai kepada ini adalah energi pada muatan titik dulu ya, distribusi muatan titik. Nah, bagaimana kita menghitung energi jika terdapat beberapa buah muatan ya? Sebagai contoh seperti ini. Ya, kita punya R1 dari Q1 yang dihitung kondisi jarak ya. Kemudian Q2, kemudian di sini ada Q3. Q1, nah di sini kita akan melihat bahwasanya Q1 itu tidak melakukan kerja, sehingga W1 itu nilainya adalah 0. Q2 ya,
Q2 di sini kita akan lihat ya bahwasanya W2 sama dengan 1/4 Pi. Ini mengaplikasikan rumusan yang ada di atas saja ya. Q2 Q1 per R kuadrat. Maaf, per R maksudnya. Kemudian Q3 ya, muatan yang ketiga. Nah, kalau kita ingin melihat kaitannya bagaimana kerja pada muatan yang ketiga dipengaruhi oleh muatan 1 dengan muatan 2. Nah, ini Q3, kemudian Q1 ditambah Q2. Kalau kita punya 4 misalnya gitu ya, ya sudah, ya kita ingin melihat pengaruhnya dari muatan yang lain seperti ini. Kalau kita punya banyak bagaimana? Kalau kita punya banyak ya berarti sama ya kasusnya seperti kondisi sebelumnya. Kita tinggal mencari rumusan sebanyak apa ya. Kalau dia kondisinya di sini ada 3 muatan yang mempengaruhi kondisi Q4 gitu. Jadi kita bisa buat bentuk sigma seperti ini. Itu dia. Kemudian distribusi muatan kontinu. Ini yang saya sering sebut itu cinta segitiga antara volume luas dan panjang. Oke. Kalau kita punya rumus kerja yang kita peroleh di atas, W sama dengan setengah sigma dari 1 sampai N, QI, PRI, ya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya yang kita tinjau sekarang itu adalah partisinya, ya, atau di sini dikenal juga dengan istilah adalah distribusi muatan kontinu. Ya, kalau distribusi muatan kontinu ini adalah kondisi pada volume, kemudian ini adalah kondisi pada bagian ini kita punya lambda VDL ya. Kemudian di sini kita punya sigma VDA ya. Jadi ingat lambda DL, rho d tau, kemudian sigma DA. Yang untuk ini apa? Yang untuk mengganti nilai Q ya. Nah, jadi nilai Q ini kita bisa lihat ya. Kalau pada kondisi volume kita punya rho d tau, kalau pada kondisi panjang kita punya lambda DL, kalau pada kondisi luas kita punya sigma DA. Ya, ini ada 3, makanya saya bilang ada terbagi 3 ya, ada 3 cinta V, kemudian L, kemudian luas, kemudian panjang. Oke, ini adalah pengganti bentuk dari penulisan Q ya, atau di situ adalah QI ya, yang pada bagian ini. Nah, jadi ini adalah bentuk lain bagaimana kita menuliskan bentuk formulanya ya dalam bentuk distribusi muatan kontinu untuk mencari nilai kerja atau energi. Nah, di sini kita akan coba membuat bagaimana persamaan kerja ini ya yang terkait dengan medan di sini. Di sini kita punya rho ya, saya hapus dulu yang ini biar agak lebih kelihatan. Oke, di sini kita punya rho. Pada persamaan ya, kita punya nabla.E itu sama dengan kita punya rho per epsilon 0. Jadi kita bisa ganti formula ini ya, rho sama dengan epsilon 0 nabla.E atau divergensi daripada medan listrik ya. Oke, Slobatsu bisa dimasukkan. Jadi persamaan yang ini nantinya disubstitusikan ke rho yang di sini ya. Lalu karena kita punya epsilon 0 itu adalah konstanta, epsilon 0 bisa keluar. Ya, ganti bentuk. Jadi yang di sini nih disubstitusikan ya. Bayanglah kira-kira ya. Jadi ini kita punya sekarang itu adalah epsilon 0 ya, yang punya epsilon 0 nabla.E ini. Oke. Jadi ke sini persamaannya. Nah, epsilon 0 keluar, yang tinggal itu adalah nabla.E. Ini adalah persamaan di atas. Ini adalah formula yang di atas yang ditulis kembali ke bawah. Kita kan tadi cuma mengganti formula saja. Yang ini dia tetap ke sini. Baik, ini adalah konsep kalkulus daripada vektor ya. Jadi nabla.E ya, nabla.E kemudian VD tau, maka kita bisa jabarkan dalam formula seperti ini. Ya, ini adalah partisi integral yang kita bahas pada kalkulus vektor. Jadi kita punya min integral E.nabla VD tau ditambah integral tertutup VE.dA ya. Jadi di sini kita lihat penjabarannya ini menjadi integral volume E kuadrat d tau, yang bagian di sini kita punya E kuadrat d tau. Kemudian ini adalah integral tertutup permukaan ya, VE.dA ya. Nah, kenapa ini menjadi seperti itu? Kita punya E kuadrat ya, karena kita punya nabla V itu adalah min E ya, sehingga kita punya nilainya ini adalah E kuadrat seperti demikian.
Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita lihat, kita tinjau dari kondisi integral volume ya, dan integral tertutup permukaan seperti ini untuk melihat makna fisis yang terjadi. Jika kita punya energi W ya, yang bisa kita definisikan di sini, untuk bagaimanapun ini kita tahu ya bahwasanya ini adalah integral volume, kemudian ini adalah integral. Nah, saat integral tertutup permukaan seperti ini ya, tentu bagaimanapun kita akan mengetahui hasilnya itu adalah dalam bentuk volume juga nantinya. Dilihat dari persamaan di atas, bahwasanya kontribusi dari volume integral itu E kuadrat ya, otomatis ya cukup bagus, besar peningkatannya atau nilainya naik gitu ya, dengan E kuadrat seperti ini. Dan kita punya integral permukaan yang dilingkupi dari bentuknya di sini, otomatis nanti dia juga akan bentuk volume. Tetapi E ini kan kita punya E di sini. Kalau E pada rumusannya kita kan punya 1 per R kuadrat ya. Kalau V itu kita punya 1 per R. Ingat ya. Jadi dalam arti kata di sini kalau kita masukkan rumus V, kita masukkan rumus E, kira-kira kesebandingannya seperti inilah dengan R. Ya, sementara dA kita di sini adalah R kuadrat. Nah, kesebandingannya. Kalau kita lakukan integral ya untuk seluruh surface ini yang sudah tertutup ya, tentu integral ini, integral permukaan itu nilainya akan mendekati 0. Maka demikian, energi pada distribusi muatan kontinu pada rumusan W sama dengan setengah integral rho V d tau, maka kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini ya. Atau W sama dengan epsilon 0 per 2 integral E kuadrat d tau dalam formula medan ya, medan listrik. Jadi kalau ingin diketahui medan listriknya, ingin dicari kerja, kita bisa cari dengan rumusan seperti ini. Atau diketahui potensial, kita bisa pakai dengan rumusan yang seperti ini. Seperti itu ya. Ini contoh soal 2.8. Nah, di sini katanya tentukanlah energi dari distribusi muatan seragam pada ini shell ya, berarti kulit bola ya, kulit bola dengan total muatan itu adalah Q, kemudian radius R. Satu hal yang perlu dicatat, dia di sini solid atau dia bolanya padat atau berupa kulit bola saja ya. Kalau bolanya padat berarti itu kita bermain pada distribusi muatan kontinu volume ya. Kalau tidak berarti kita hanya pada kulit ya. Kalau kulit berarti itu kita bisa lakukan penguraian pada bentuk distribusi muatan luas ya. Ini ada dua solusi sesuai dengan rumusan di atas. Kita punya W sama dengan setengah integral sigma VdA ya. Di mana V kalau kita cari sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 Q per R. Masukkan saja rumus V seperti biasa. Lalu substitusikan ke dalam persamaan ini rumusan V tersebut ya. Lalu yang konstanta yang tidak ada kaitannya dengan integral itu bisa dikeluarkan, sedangkan yang butuh ya kita bisa masukkan nilainya di sini. Jadi di sini kita punya integral sigma dA ya. Kalau kita lihat dari kondisi nilai di sini maka kita punya 1 per 8 epsilon 0 Q kuadrat per R gitu ya. Kenapa? Ya karena berarti kita punya konsep di sini. Ini adalah nilai daripada Q. Kalau nilai sigma dA ini diintegralkan secara keseluruhan. Ya, kalau memainkan integralnya juga nggak apa-apa gitu ya. Karena kita tahu bahwasanya kalau dia partisi ya berarti itu adalah sigma dA. Kalau semuanya diintegralkan kembali tentu kita dapat nilainya adalah Q. Kemudian solusi 2, karena dia kulit bola, tentu yang di dalam bola itu nilainya adalah 0 gitu ya. Sedangkan yang di luar, masukkan ini nilai daripada E ke dalam persamaan yang kedua ini. Ya, jadi E0 per epsilon 0 ya dari seluruh permukaan E kuadrat d tau ya. Jadi masukkan persamaan E ke dalam persamaan ini lalu bisa dikuadratkan. Yang tidak berkepentingan untuk diintegralkan itu bisa dikeluarkan ya, bisa dikeluarkan. Jadi dari hasil integral, Bu ini dapatnya dari mana? Dari pembelajaran kalkulus kita ya, atau pada review pertama pembelajaran EM itu bisa dilihat kembali konsep d tau-nya seperti ini. Oke, jadi di sini kita punya nilainya adalah 1 per 8 pi epsilon 0 Q kuadrat per R. Seperti itu. Ya. Nah, itu poin-poin penting yang harus diingat dalam pembelajaran kerja ya. Ini ada beberapa hal yang mesti kita ingat pada pembelajaran energi pada elektrostatik.
Nah, ini beberapa penjelasan tambahan ya mengenai energi elektrostatik gitu ya. Jadi kita sudah menemukan ada rumusan yang terkait dengan bentuk seperti ini formulanya ya. Muatan, kemudian ini adalah potensial gitu ya. Atau ini adalah distribusi muatan kontinu sehingga kita punya di sini adanya rho d tau. Atau di sini kita punya konsep medan ya. Maka kita punya rumusan seperti yang di sini. Dimana kalau yang ini itu selalu positif atau negatifnya itu tergantung kepada rho dan V. Sedangkan ini itu adalah selalu positif. Ya. Jadi ini dia. Kemudian kalau kita lihat bagaimana ya, di mana energi itu tersimpan ya. Sebenarnya itu di mana energi tersimpan, lalu apakah tersimpan pada medan atau tersimpan pada muatan ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya dari keadaan rumusan ini adalah bagaimana distribusi muatan ya, yang rumusan di sini. Ini bagaimana medan listrik itu eksis pada semua tempat ya. Kalau pada teori radiasi ya, di sini yang mungkin yang lebih berguna itu adalah energi yang tersimpan pada medan ya, dengan densitas bentuknya adalah seperti ini, energi per unit volumenya. Sedangkan pada kondisi elektrostatik kita bisa katakan bahwasanya energi itu tersimpan pada muatan sehingga kita punya bentuk densitas seperti ini gitu. Kemudian tentang prinsip superposisi yang terjadi, bagaimana total energinya ya, ini tidak seperti kalau kita mencari itu penjumlahan ya, tapi pada sistem energi itu tidak seperti itu ya, tidak penjumlahannya. Bisa dilihat pada rumusan berikut ya, kalau kita lihat bagaimana energi totalnya ya, berarti kalau kita punya banyak nilai E1, E2 dan seterusnya ya, kan itu dikuadratkan ya. Maka nanti kita membentuk formula seperti ini. Ini baru dari 2 sampel misalnya energi. W1 tambah W2 ditambah epsilon 0 integral ya E1 dot E2 d tau gitu. Perlu diperhatikan ya, dibolkan itu menunjukkan adalah vektor. Baik, demikian pembahasan kita kali ini tentang konsep kerja dan energi elektrostatik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.